Selamat siang teman-teman semua, selamat datang di Toastmaster Bahasa Indonesia. Apakah suara saya dan saya terlihat dengan jelas? Terima kasih atas kedatangan teman-teman semuanya, anggota Denpasar Bahasa Toastmaster dan tamu-tamu yang terhormat. Kita akan segera memulai pertemuan daring siang hari ini dan sebelum itu saya akan menyampaikan beberapa hal penting untuk diperhatikan bersama. Yang pertama, mohon mikrofon atau corong bicara disenyapkan selama pertemuan berlangsung, kecuali Anda akan berbicara. Mohon agar video tetap dibuka karena dukungan dan reaksi positif Anda akan sangat berarti bagi para pembicara dan juga pemegang peran. Mohon menggunakan nama asli di layar video, bukan nama gawai atau nama alias. Penulisan nama dapat dilakukan dengan cara untuk para pemegang peran, nama klub Toastmaster dan kota. Contohnya Ayu, contohnya SAA, Emi, Debat, Denpasar. Untuk anggota Toastmaster, nama klub dan kota. Contohnya Denny, Debat, dan Denpasar. Untuk para tamu, harap menuliskan nama Anda dan kota. Kepada semua pembicara, mohon menandai penghitung waktu guna mengetahui alokasi waktu yang tersedia. Silakan memberdayakan ruang chat untuk bertanya, memuji atau berkomentar tentang hal-hal seputar acara pertemuan siang hari ini. Mohon perhatiannya bahwa pertemuan ini akan direkam dan ada kemungkinan akan diperlihatkan di sosial media. Terima kasih, saya akan menyerahkan kendali acara pada Presiden Denpasar Bahasa Toastmaster Ayu Anantia. Silakan Ayu. Halo semuanya, selamat datang di Denpasar Bahasa Toastmaster Club. Saya melihat ada beberapa tamu di sini, nih Kade Ariantini. Selamat datang Kade. Sepertinya masih agak freeze. Ada Ayu Puspita Dewi. Halo, selamat siang. Para tamu sekalian, selamat datang, selamat menikmati pertemuan Denpasar Bahasa. Kami akan segera mulai. Dengan ini pertemuan saya buka. Sekarang saya akan memperkenalkan pengarah acara kita. Halo. Hari ini pengarah acara kita istimewa karena Toastmaster Ismu baru pertama kali menjadi pengarah acara. Mari kita berikan diri kita, mempersiapkan diri kita untuk dipimpin oleh Ismu, mengikuti setiap acara dengan baik. Silakan Ismu, mari teman-teman kasih tepuk tangan dulu, semangat untuk Ismu. Salam sejahtera rekan-rekan Toastmaster dan para tamu yang terhormat. Perkenalkan, saya Ismu Nanda. Hari ini saya bertugas sebagai menjelaskan tema pertemuan kita, yaitu menjadi arif dan mengakar kuat. Tema ini sengaja diangkat untuk menjadi leader yang baik. Kita harus memiliki basic mentality yang kuat, khususnya sifat arif dalam mengambil keputusan. Rekan-rekan Toastmaster dan para tamu sekalian, dalam pertemuan Toastmaster ada banyak peran yang akan saling melengkapi. Yang pertama, ada penilai umum kita hari ini adalah Toastmaster Ayu Anantia. Dan tugas seorang penilai umum adalah memberikan umpan balik tentang keseluruhan jalannya pertemuan kita di akhir acara. Yang kedua, pengamat bahasa kita hari ini adalah Toastmaster Arini Tamdan. Dan tugas seorang pengamat bahasa adalah memberikan umpan balik mengenai tata bahasa yang kita pakai selama pertemuan ini di akhir acara. Yang ketiga, yaitu penghitung bunyi tanpa makna. Kita hari ini adalah Toastmaster Puspita. Dan tugasnya adalah mencatat penggunaan semua bunyi tanpa makna yang biasanya kita lakukan secara tidak sengaja selama pertemuan berlangsung dan melaporkan di akhir acara. Dan yang terakhir adalah penghitung waktu kita hari ini adalah Toastmaster Ayu Anantia. Untuk aturan dari penghitung waktu bisa langsung dijelaskan oleh Toastmaster Ayu Anantia, dipersilakan. Ya, untuk penghitung
penghitungan waktu. Nanti kalau misalnya Toastmaster Andita Triwahyuni datang, beliau Toastmaster kita akan melanjutkan. Tapi untuk saat ini saya ingin mengatakan bahwa sebelum Andita datang, saya akan jadi penghitung waktu dulu ya, waktu dulu. Ada 3 warna yang akan saya gunakan di sini. Ada hijau, kuning, dan merah. Untuk para tamu, Kadek Arianti, ini ada warna di sini. Ini kalau pembicara ada waktunya. Jadi kalau hari ini kita punya 3 pembicara yang akan memberikan pidato pemecah kebekuan. Waktunya 4-6 menit. Waktu 4 menit saya kasih warna hijau. Waktu 5 menit saya kasih warna kuning, dan waktu 6 menit saya kasih merah. Kalau nanti ada lagi Lydia, 1 pembicara, 5-7 menit waktunya. 5 menit warna hijau, 6 menit warna kuning, 7 menit warna merah. Begitu. Kemudian nanti ada juga evaluasi, itu 2-3 menit. 2 menit hijau, 2 menit 30 detik kuning, 3 menitnya merah. Semua pembicara punya waktu cuma 30 detik. Kalau sudah lihat merah, segera ditutup, segera disimpulkan, kemudian dikembalikan kepada pengarah acara atau kepada penilai umum nantinya. Begitu aturan untuk pewaktu. Tadi dikatakan ada penghitung bunyi tanpa makna. Saat ini saya cuma mau bilang penghitung bunyi tanpa maknanya bukan Toastmaster Puspita, tapi Toastmaster Amelia Dewi. Itu saja. Ya, terima kasih. Kembali kepada Ismu. Oke, terima kasih penjelasannya ya, Toastmaster Ayu Anantia. Nanti aku revisi untuk penghitung bunyi tanpa makna, Toastmaster Amelia Dewi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat agenda pertemuan kita hari ini. Hari ini pertemuan kita dirancang secara khusus untuk mengakomodir kebutuhan anggota Denpasar Bahasa, karena banyak di antara kita yang sudah siap untuk berpidato. Tidak ada sesi topik spontan, jadi hanya ada 2 sesi pada hari ini, yaitu yang pertama adalah sesi pidato yang direncanakan. Sesi ini khusus anggota Toastmaster. Di sini para anggota mempresentasikan proyek pembelajaran Pathways mereka. Yang kedua adalah sesi penilaian. Sesi ini hanya ada di Toastmaster. Di sesi ini kita semua akan mendapat umpan balik yang positif dari para penilai hari ini. Dan disinilah kita akan belajar untuk menjadi lebih baik dalam berkomunikasi, bercermin diri supaya dapat menyampaikan pesan secara mangkus dan sangkil. Atau mungkin menurut KBBI itu adalah efektif dan efisien. Karena sebagai pemimpin, hal itu sangatlah penting. Mari rekan-rekan Toastmaster dan para tamu, kita masuk pada sesi yang pertama, yaitu sesi pidato yang direncanakan. Hari ini kita ada 4 pembicara. Pembicara kita yang pertama adalah Toastmaster Abi Suputra dari Debat. Toastmaster Abi Suputra, apa sudah siap? Siap, Kak. Lumayan siap. Oke, suaranya sudah terdengar. Dan penilai individunya adalah Toastmaster Seni Nomleni dari Debat. Toastmaster Seni Nomleni, udah siap? Siap. Oke, mantap. Nah, hari ini Toastmaster Abi Suputra akan berpidato dari PET Presentasi Mastery tingkat L1 P1 proyek pemecah kebukuan tentang Ini Aku. Waktunya 4-6 menit. Mari kita sambut Toastmaster Abi Suputra dengan judul pidato Ini Aku. Disilahkan. Sambutan hangat, ramah tamah, dan semangat kebersamaan. Ini adalah 3 kesan yang saya rasakan sejak hari pertama hadir di pertemuan debat. Suasana yang meyakinkan, saya untuk segera bergabung dan tumbuh bersama untuk meningkatkan kemampuan berbicara di depan publik. Bapak atau Ibu, rekan-rekan debat, dan para tamu yang saya hormati, dalam kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya, Putu Yoga Abhimanyu Suputra. Teman-teman cukup panggil saya Abi.
Saya lahir di Denpasar, Bali. Di masa kecil saya tinggal di Kupang, Nusa Tenggara Timur, karena mengikuti ayah saya yang bertugas di sana. Saya sekolah taman kanak-kanak dan sekolah dasar hanya sampai kelas 2 di sana. Kenangan yang bisa saya ingat semasa di Kupang adalah main ke pantai. Saya pindah ke Bali di kelas 3 sekolah dasar. Dulu saya orangnya pemalu sekali. Susah punya teman, apalagi kalau di Bali ada Banjar. Dan pergaulan di Banjar pun saya jarang hadir di awal karena malu. Saya baru bisa bergaul saat mulai masuk sekolah menengah pertama. Saya berteman dengan siapapun, tetapi saya tetap belum bisa banyak bicara. Biasanya kalau disapa terlebih dahulu, baru saya membalasnya. Rasanya sangat sulit untuk memulai pembicaraan karena merasa malu tersebut. Di saat itu pun, saya berpikir, apa sih arti bergaul? Apa cuma memperbanyak teman? Atau ada suatu keterkaitan dengan masa depan saya? Saya masih mencari jawabannya. Oh ya, apa hobi teman-teman sekalian? Menurut yang saya baca atau saya temukan di internet, hobi adalah kegiatan yang menyenangkan, yang sering dilakukan untuk mengisi waktu luang. Hobi saya yaitu bermain futsal. Hobi ini mulai saya tekuni pertama kali sewaktu di sekolah menengah pertama. Waktu itu ada berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler. Saya memilih sepak bola. Karena menurut saya olahraga ini yang paling banyak dipilih oleh anak-anak. Memang awalnya menarik. Banyak teman yang dikenal juga mengikuti ekstrakurikuler ini. Pertandingan yang bermain dari awal sampai akhir pertandingan, saya merasakan kelelahan dan lama-kelamaan tidak bisa mengikutinya. Karena bermain di lapangan yang besar dan butuh tenaga yang lumayan banyak. Jadi, mulai tidak rajin latihan karena merasa capek. Saya mulai kurang tertarik lagi. Kebetulan, waktu itu ada kegiatan ekstrakurikuler yang baru dibuka, yaitu futsal. Awalnya saya tidak tahu apa bedanya futsal dan sepak bola. Saya pun mencari tahu dan bertanya pada teman saya yang sudah biasa bermain futsal. Dia bilang lebih enak bermain futsal karena lapangan yang dipakai di dalamnya tidak begitu luas, sehingga larinya tidak terlalu jauh. Sejak saat itu saya sangat senang bermain futsal. Dan saking seringnya main, sampai saya dan teman-teman buat tim yang terdiri dari 5 orang. Saya terbiasa bermain di posisi sayap kanan, karena saya merasa nyaman pada posisi ini. Bisa cepat mencetak gol pula. Di sini saya mulai senang. Untuk pertama kalinya, saya melakukan hal tanpa ada dorongan dari orang siapapun. Dari orang lain maksud saya. Tim saya sering mengikuti turnamen. Walaupun sering juga kalah. Saya tetap senang menjalaninya. Karena badan saya menjadi sehat dan bersemangat. Saat ini, saya mulai membangun hobi baru. Bertemu rekan-rekan yang bersemangat, bergembira, saling membantu untuk meningkatkan kemampuan diri berekspresi dan berkomunikasi agar bisa berbagi hal-hal yang baik
berbagi ilmu pengetahuan, pengalaman-pengalaman berharga, berbagi semangat, harapan, dan mimpi-mimpi yang sekiranya bermanfaat bagi diri saya sendiri dan orang di sekitar saya. Kembali ke pengarah acara. Terima kasih. Oke, terima kasih Toastmaster Abi Suputra atas pemaparannya yang detail ya. Ya, semoga dengan joinnya kamu di Toastmaster bisa mengimprove diri kamu lebih baik lagi. Utamanya menghilangkan rasa malu ya untuk berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Oke, selanjutnya pembicara kita yang kedua hari ini ada Toastmaster Martinus Tokan dari Debat. Toastmaster Martinus, apa sudah siap? Siap, pengarah acara. Oke, terima kasih. Dan penilai individunya adalah Toastmaster Denny Surya dari Debat. Apa sudah siap? Sudah, siap. Oke, mantap. Oke, hari ini Toastmaster Martinus Tokan akan berpidato dari Pathway Presentasi Mastery, tingkat L1 P1 proyek pemecah kebekuan tentang hidup yang bermakna. Waktunya 4-6 menit. Mari kita sambut Toastmaster Martinus Tokan dengan judul pidato Hidup yang Bermakna. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelum saya mulai, apa suara saya terdengar jelas dan video saya terlihat dengan jelas? Sudah terdengar, Toastmaster Martinus. Oke, saya mulai. Salam sejahtera buat rekan-rekan Toastmaster dan tamu undangan sekalian. Di masa kecil saya dan kakak perempuan saya selalu mendapat sebuah dongeng tentang asal-usul keluarga besar kami, tentang kepahlawanan salah satu anggota keluarga, dan bahkan terkait cerita-cerita di kampung halaman kami, di mana kami tinggal. Seiring bertambahnya usia kami, proses mendongeng diganti oleh orang tua kami dengan memberikan buku bacaan tentang cerita rakyat sebagai pengantar tidur. Nah, suatu hari kakak saya datang. Dia mengetok pintu kamar saya dan bertanya, "Dek, bukunya gimana? Udah selesai belum?" Nah, saya balas, "Saya belum selesai, Kak. Ini kan baru selesai, baru 1 bab. Nanti saya kasih deh. Kalau saya udah selesai." "Udah buruan deh, kalau emang udah selesai. Kakak juga mau baca." Poin-poin seperti itu akan sering terjadi ketika kami berdua berebut tentang buku cerita dongeng yang diberikan oleh orang tua. Rekan-rekan Toastmaster dan tamu undangan, secara tidak langsung proses ini mendorong saya dalam sebuah pemahaman yang lebih baru, membentuk kesadaran pribadi saya, karena dalam sebuah dongeng atau cerita rakyat tersebut dimunculkan sifat-sifat baik seperti kebajikan, tenggang rasa, dan tepa selera yang dimiliki oleh sang pemeran utama, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga dan juga untuk sesama. Nama lengkap saya Martinus Aris Sengaji Tokan. Rekan-rekan bisa memanggil saya dengan Martin atau Martinus. Saya dari sebuah pulau Flores, tepatnya dari Kabupaten Flores Timur. Masa kecil sampai dengan sekolah menengah atas saya habiskan di kota kecil bernama Larantuka. Kota kecil di pinggir pantai yang non-eksotik dan berada di ujung timur Pulau Flores. 15 tahun saya merantau di kota Gudeg, akhirnya sekarang dan saat ini saya berada di kota Kupang. Bedanya apa sama Abi? Kalau Abi dari kecil sampai dewasa, Abi di Kupang. Kalau saya dari dewasa dan mungkin sampai dengan saya pensiun, saya akan di Kupang. Dalam proses kehidupan saya, bantuan pertama yang saya buat, yang saya telurkan dari cerita dongeng tersebut adalah ketika saya berbagi, baik buku pelajaran maupun seragam sekolah saya kepada orang tua, yang diberikan oleh orang tua. Dalam hal ini, saya memberikannya kepada salah satu kawan saya, namanya Denny. Denny, orang tuanya sangat tidak berkecukupan. Sehingga pada akhirnya setiap kenaikan kelas, saya pasti akan memberikan Denny buku pelajaran saya yang terbaru dan juga seragam sekolah saya yang kelebihan. Orang tua saya awalnya menentang, namun pada akhirnya mereka juga mendukung apa yang saya lakukan ini. Sehingga hal tersebut
membawa saya sampai dengan pada saat ini, detik ini, saya puji Tuhan masih bisa membantu. Meskipun dalam kondisi pandemi yang mengakibatkan ya saya juga terpuruk. Rekan-rekan Toastmaster dan tamu undangan yang terkasih. Awal saya bergabung bersama dengan Toastmaster adalah di medio Oktober 2020. Waktu itu saya datang sebagai tamu dalam sebuah kegiatan daring yang dilaksanakan oleh debat. Ada 2 orang yang membuat saya tertarik. Yang pertama adalah Pak Ade. Pak Ade atau lengkapnya Pak Ade Hermawan, pada saat itu sebagai pengarah acara. Dan yang kedua adalah Mbak Widya Hapsari. Pada saat itu beliau sebagai pembicara. Tapi yang tak kalah penting adalah orang ketiga, yaitu Ibu Ayu Anantia. Mereka bertiga ini yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk memilih masuk ke dalam Toastmaster ini. Dan ya, saya memilih debat pada akhirnya. Saya masuk di Februari 2021. Dan memang secara pribadi, Toastmaster menurut saya, khususnya, saya belajar banyak. Dan saya menerima banyak hal baik yang mirip dengan cerita dongeng yang saya dapatkan sebelumnya. Semangat pantang menyerah dari kawan-kawan sekalian, kebaikan tanpa pamrih, rasa tenggang rasa, kerjasama, dan kekeluargaan. Semuanya saya dapatkan di sini. Jadi, ayo kita tepuk tangan untuk Toastmaster kita. Dengan membuat dongeng, atau dengan membaca dongeng, merubah hidup saya lebih bermakna. Karena hidup bukan soal lamanya kita bernafas di dunia ini. Bukan pula soal banyaknya keberhasilan, atau pencapaian yang kita miliki. Bukan soal banyaknya harta, bukan juga soal berapa banyaknya followers kita di media sosial. Hidup adalah soal makna. Seberapa bermaknanya hidup kita, baik buat diri kita sendiri, buat keluarga kita, buat sesama kita, dan terlebih bagi Tuhan. Pengarah acara. Oke, terima kasih Toastmaster Martinus, sangat inspiratif sekali ya. Meskipun dengan kondisi COVID yang masih merajalela ya sampai detik ini, Toastmaster Martinus masih bisa berbagi satu sama lain, khususnya di daerahnya ya, di daerah Flores. Oke, selanjutnya Toastmaster selanjutnya adalah Toastmaster Disan Priswandika dari debat. Toastmaster Disan, apa sudah siap? Sudah. Oke. Dan Sebentar ya. penilai individu hari ini adalah DTM Wijaya. Toastmaster DTM Wijaya, apa sudah siap? Siap. Oke. Hari ini Toastmaster Disan Priswandika akan berpidato dari PET Presentasi Mastery tingkat L1 P1, proyek pemecah kebekuan tentang tujuan merupakan arahan untuk pencapaian. Waktunya 4-6 menit. Mari kita sambut Toastmaster Disan Priswandika dengan judul pidato. Tujuan merupakan arahan untuk pencapaian. Saya persilahkan. Tujuan merupakan arahan untuk pencapaian. Ibu saya selalu berpesan bahwa apapun pekerjaan kita, ketika tujuan itu ada, maka jalan akan terbuka untuk pencapaian. Saya seorang pendidik. Sebelum saya terjun menyeluruh di profesi saya dan menetapkan tujuan hidup saya sebagai seorang pengajar, saya mengalami kekecewaan besar terhadap pekerjaan saya. Ini bukan dongeng, tapi nyata. Waktu itu saya melihat ibu saya dihasut oleh banyak orang di dalam pekerjaannya. Beliau dulu adalah seorang pengajar yang bekerja di institusi pemerintahan. Karena ibu saya memang tidak bersalah, dia bertahan dan menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat hormat. Berpensiun dengan golongan tertinggi yang bisa seorang pegawai negeri sipil dapatkan. Teman-teman Toastmaster, perkenalkan nama saya Desan. Dulu saya juga tidak pernah merasa percaya diri dalam pekerjaan saya.
Tetapi mengingat beliau dan berkaca pada pengalaman beliau, saya selalu membawa tujuan hidup saya sebagai pendidik sampai sekarang, yaitu belajar, berilmu, dan berbagi. Pertama, selama 13 tahun ini, saya telah bekerja di 3 lembaga bahasa terbesar di Indonesia. Kalau dipikir-pikir, dulu orang tua saya tidak akan pernah mampu menyekolahkan saya di tempat-tempat tersebut. Saya secara tidak langsung belajar dan mencapai keinginan saya untuk belajar di tempat tersebut sebagai seorang pengajar. Benar, sebagai seorang pengajar. Saya tetap merasa dalam pekerjaan saya ini, saya banyak belajar. Saya banyak mendapatkan hal yang pastinya membuat saya lebih baik di bidang saya. Yang kedua, banyak orang mengatakan bahwa mereka berkembang ketika mereka berada di lingkungan yang berbeda. Itu pula yang saya rasakan. Saya mendapatkan ilmu di tempat-tempat tersebut. Salah satunya pada saat saya bekerja di lembaga kedua. Saya mendapatkan kesempatan melihat negara lain dengan mengajar bahasa Indonesia untuk anak-anak di sana. Pengalaman inilah yang saya rasa adalah ilmu yang berharga buat saya. Ketiga, kesempatan untuk bekerja di lembaga-lembaga itulah yang membuat saya merasa berproses menjadi pendidik seutuhnya. Apa yang saya pelajari dan dapatkan, akhirnya saya bisa bagi kepada murid-murid saya dan komunitas-komunitas yang saya buat dan ikuti. Seperti menjadi pengajar bahasa Indonesia mandiri di sekolah bahasa yang saya dirikan sendiri ketika saya berada di Bali pada tahun 2014. Poin yang masih ada sampai sekarang walaupun kompetisinya semakin marak. Yang paling penting buat saya adalah wadah untuk menjalankan visi misi program saya dalam bidang pengajaran. Saya juga bergabung menjadi pengembang kurikulum di Yayasan Nirlaba Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Di tempat ini saya mengabdikan apa yang saya pelajari dan membagikan kepada anak-anak yang tidak beruntung secara ekonomi. Tujuan itu pula yang mendorong saya mengambil jalur pembelajaran materi presentasi di Toastmaster. Toastmaster sendiri bukanlah hal yang baru bagi saya. Saya bisa dibilang bahwa saya adalah pembelajar lama yang belum menyelesaikan pembelajaran saya. Karena saya berteguh bahwa ketika ada tujuan, di situ ada jalan. Saya melanjutkan perjalanan saya untuk pencapaian. Seperti DTM Dominic dari Malaysia bilang, ketika kita tahu bahwa kita ada tujuan ke atas dan melemparkan roket, dan pencapaiannya adalah menemukan jalan kembali ke bumi dengan selamat di tahap kelima nanti. Itu tujuan saya, pencapaian di tahap akhir di Toastmaster nantinya. Ibu dan pekerjaan saya mengajarkan bahwa tidak ada yang tidak bisa dilakukan jika mempunyai tujuan. Apapun yang saya lakukan, baik dalam pekerjaan maupun dalam Toastmaster sendiri, pencapaian saya dimulai dari tujuan awal. Mari kita memikirkan baik-baik jika ingin melakukan suatu hal, apa tujuan kita? Setelah tujuan kita jelas, maka jalan itu pun akan menjadi jelas untuk pencapaiannya. Kembali ke pengarah acara. Oke, terima kasih Toastmaster Disan. Sangat luar biasa sekali ya. Jadi bisa konsisten untuk komitmen dalam karir pendidikan ya untuk semua. Semoga tujuannya bisa tercapai. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke Toastmaster
keempat, yaitu Toastmaster Lydia Sari dari Debat. Apa sudah siap? Siap. Apakah suara saya jelas? Oke, suaranya sudah terdengar dengan sangat jelas. Dan penilai individunya hari ini adalah Toastmaster Amelia Dewi. Toastmaster Amel, sudah siap? Mungkin saya ngabarin dulu untuk penghitung waktu. Tadi saya lihat kalau yang pidato yang pertama yang untuk building team ini adalah 2-3 menit. Oke? Oke. Dita. Iya. Ya, waktunya 2-3 menit ya, bukan 5-7. Oke, baik. Oke, hari ini Toastmaster Lydia Sari akan berpidato dari PET Strategi Motivasi tingkat L5P1 proyek proyeknya salah sepertinya, pemecah kebutuhan di sini. Tentang membangun tim. Waktunya 2-3 menit. Mari kita sambut Toastmaster Lydia Sari dengan judul pidato Membangun Tim. Dipersilahkan. Oke, selamat siang. Judul yang benar adalah melatih jiwa kepemimpinan. Seperti kita tahu, pada dasarnya setiap individu adalah pemimpin untuk dirinya sendiri. Kita bisa menjadi pemimpin di organisasi kita, di perusahaan kita, ataupun di tempat masyarakat di mana kita berada. Menjadi pemimpin bukanlah hal yang mudah. Biasanya pemimpin dijadikan sebagai seorang panutan. Untuk menjadi pemimpin, dibutuhkan banyak kualitas-kualitas diri yang harus dibangun sejak dini. Pada dasarnya, seorang pemimpin itu mempunyai kemampuan untuk menciptakan sebuah tujuan, bisa menciptakan kerukunan di antara timnya, dan juga bisa mendelegasikan tugas-tugas yang harus dicapai oleh seluruh timnya. Dan yang terpenting adalah seorang pemimpin itu harus bisa menentukan sebuah prioritas mana dan apa yang akan dilakukan terlebih dahulu. Seorang pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang bisa mempengaruhi secara positif lingkungan atau anak-anak atau tim yang dipimpinnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 hal yang kita bisa lakukan untuk bisa melatih jiwa kepemimpinan kita. Ingat saja simple 4P. Untuk menjadi pemimpin yang hebat, dimanapun kita berada, kita harus memulai dari diri kita sendiri. P yang pertama itu adalah pemikiran. P yang kedua adalah perasaan. P yang ketiga adalah perkataan. Dan P yang keempat adalah perbuatan. Seorang pemimpin terlihat dari pemikiran-pemikirannya yang hebat, pemikiran-pemikirannya yang cemerlang, jernih, dan juga mempunyai visi yang panjang. Seorang pemimpin terlihat dari perkataannya, baik itu lisan maupun tulisan. Perkataan itu ibaratnya sebuah air yang mengalir dari sebuah teko. Pemimpin yang mempunyai pola pikir yang bagus akan menuangkan air dari teko itu baik berupa jus, teh, atau minum-minuman nikmat lainnya. Sangat penting untuk memilih pemimpin yang bisa menjaga tutur kata dan ucapan-ucapannya. Yang ketiga, perasaan. Seorang pemimpin harus mampu mengolah perasaannya, baik itu marah, sedih, gembira, atau kecewa dengan tidak secara berlebihan. Dan yang terakhir adalah seorang pemimpin dilihat dari perbuatan. Perbuatan adalah bisa disebut dengan akhlak atau bisa disebut dengan tingkah laku. Sangat mudah bisa membedakan apakah pemimpin yang baik atau pemimpin yang kurang baik dari 4P di atas. Nah, pada kesempatan kali ini, 4P ini kita bisa ajarkan ke anak-anak kita, ke adik-adik kita, ke murid-murid kita, dan terutama adalah ke diri kita sendiri. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa menjadi contoh untuk orang lain. Sebelum kita bisa memimpin orang lain, seharusnya kita harus bisa memimpin diri kita sendiri dengan melalui pemikiran, dengan melalui perkataan, dengan melalui perasaan, dan juga dengan melalui perbuatan. So, terima kasih teman-teman untuk hari ini, rekan-rekan Toastmaster dan juga para tamu undangan. Semoga kita semua yang di sini bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang berguna untuk keluarga kita, diri kita, dan juga masyarakat Indonesia. Terima kasih.
Terima kasih Toastmaster Lydia Sari. Kita beri tepuk tangan untuk semua pembicara kita di hari ini. Oke, selanjutnya terima kasih untuk Toastmaster Aditya Triwahyuni Andita Triwahyuni untuk laporan waktunya yang sudah memberdayakan ruang chat. Sekarang silahkan untuk mengumumkan laporan waktunya secara lisan. Saya persilahkan. Oke, untuk pembicara pada hari ini, Abi 558, Martinus 527, Desan 6 menit 2 detik, dan Lydia 3 menit 36. Terima kasih. Oke, terima kasih Toastmaster Andita. Sekarang waktunya kita mengambil foto sebentar yang akan dipimpin oleh Toastmaster Denny Surya. Dipersilahkan. Oke, teman-teman sekalian, silakan menyalakan videonya. Saya akan mengambil foto. Saya hitung kita satu pose aja hari ini. Pose kita sedang mendengarkan dongeng. Bagaimana pose yang bagus? Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, saya ambil foto sudah. Kembali ke pengarah acara. Wait, ada kesalahan. Ulang lagi foto dongeng. Nggak ketangkap. Tumben ini. Saya hitung ulang ya. 1, 2, 3. Oke, ntar ada Habibi. Tahan, ada Habibi. Kita foto. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih Toastmaster Denny. Sekarang kini tiba sesi yang kita tunggu-tunggu nih, sesi penilaian. Sesi ini akan dipimpin oleh penilai umum kita hari ini, Toastmaster Ayu Anantia. Saya persilahkan. Terima kasih pengarah acara. Sebelum kita masuk pada sesi penilaian, kita ada waktu sedikit. Saya akan menggunakan topi sebagai presiden untuk beberapa menit. Saya ingin menyapa para tamu kita. Yang pertama adalah Ayu Puspita Dewi. Halo Ayu, boleh memperkenalkan diri? Silahkan. Oh, saya pakai headset dulu deh. Ya. Bentar. Cantik sekali ya, Mbak Ayu Puspita ini ya. Iya. Selalu. Senang sekali bisa bertamu di sini. Nama saya Ayu Puspita Dewi. Saya pertama kali bertamu di Toastmasters, di Magical Bali Toastmasters Group di tahun 2015, dan kemudian saya bergabung dengan MBTC selama beberapa tahun. Saya pindah ke Belanda, kemudian join dengan klub yang di Belanda. Sekarang saya sudah kembali ke Bali selama hampir 1,5 tahun ya. Karena saya sudah bisa bersama dengan anak saya ceritanya. Kemudian kok bisa mampir ke debat ini, gimana nih ceritanya? Saya mampir ke debat karena saya sekarang anggota dari yang klub Toastmasters Club di Trainers and Coaches. Kemudian saya punya program beasiswa untuk anak-anak di desa. Saya ada beberapa anak asuh di Bali Timur. Salah satunya saya hari ini membawa anak saya, Kade Ariantini, juga ikut bertamu. Kade ini sosok yang luar biasa, pejuang, pejuang yang gigih dan ya sedang semangat membangun cita-cita ke depan. Jadi saya bilang, Kade, komunikasi itu salah satu bekal bagi kita untuk maju mengekspresikan diri, terhubung dengan orang lain. Jadi mau nggak bertamu? Siapa tahu suka. Kalau Kade cocok bisa jadi member. Jadi ya selamat datang buat Kade. Terima kasih sudah datang. Nanti kita bisa ngobrol. Mbak Ayu, terima kasih atas kesempatannya untuk bisa bergabung. Dan salam kenal untuk teman-teman semua.
Ya, Mbak Ayu jangan kemana-mana dulu. Kita tanya sama Kadek ya. Loh, Kadek kok hilang? Silakan. Mana? Kadek, Oh, ini Kadek. Kadek ada. Ya, Kadek boleh memperkenalkan diri? Silakan. Iya, perkenalkan nama saya Kadek Ariantini, panggilan Kadek. Asalnya dari mana, Kadek? Asal dari Karangasem. Oh, kenapa kok mau diajak sama Bu Ayu Puspita datang ke debat? Biar berani berbicara di depan umum. Nah, tadi kan sudah dengar ya teman-teman yang lain itu berbicara. Bagaimana kesan-pesan Kadek? Kesannya, bukan pesan, kesannya Kadek gimana? Kesan itu maksudnya perasaannya Kadek gimana? Gimana sejauh ini, senang nggak? Atau mungkin ada apa yang sudah Kadek pelajari dari ya sejauh ini perasaannya Kadek gimana bergabung di pertemuan ini? Senang. Oke, baik. Kadek, pertemuan ini bisa diikuti setiap saat. Selalu ada setiap hari Minggu kedua. Hari Minggu, tapi minggunya kalau setiap bulan itu kan ada 4 minggu ya. Minggu yang kedua dan keempat, dan pasti jam 2 sampai jam 4 siang. Iya. Ya, nanti kalau mau datang silahkan. Iya. Baik, kalau gitu. Terima kasih. Mungkin satu hal, Mbak Ayu, saya bersyukur sekali ini berkah COVID ya, sekarang kita jadi marak dengan pertemuan daring dan bagi saya ini membawa banyak harapan karena banyak anak-anak saya yang di desa apalagi tidak terlalu banyak aktivitas dan bagi anak-anak muda seperti Kadek yang lagi semangat mau belajar ini memungkinkan ya kesempatan untuk belajar yang nggak ada di desa otherwise begitu. Jadi wah semangat banget ada klub bahasa di sini sehingga saya nanti mau bawa lebih banyak anak-anak asuh saya lagi untuk datang ke pertemuan. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Ayu Puspita untuk dukungannya dan teman-teman silahkan nanti mungkin Bu Ayu Puspita bisa diundang dalam grup WhatsApp ya. Jadi nanti bisa kita sama-sama bertukar pikiran apa yang bisa kita lakukan, apa dari Pak Martinus, Pak Denny, Dita, Rendra. Rendra ini dari Bhinneka. Begitu. Jadi Ismu Habibie siapa saja bisa berkomunikasi dengan Bu Ayu Puspita dan Kadek ya, Kadek. Ya, boleh. Luar biasa, terima kasih. Iya, terima kasih semuanya untuk Bu Ayu dan Kadek. Sekarang kita mau dengar dari Rendra. Halo Rendra, boleh memperkenalkan diri? Ya. Boleh, nama saya Marindra Dika. Kawan-kawan semua boleh memanggil saya Rendra. Sebenarnya saya aslinya dari Kediri, Jawa Timur, kemudian kerja di Jakarta, kemudian pindah lagi ke Tangerang Selatan, sekarang di Garut, tapi sekarang lagi liburan di Tangerang Selatan. Saya anggota Toastmaster Bhinneka Online Toastmaster. Sebenarnya saya ikut Toastmaster sejak tahun 2006. Namun sejak tahun 2016, sejak saya pindah ke Garut, dan di Garut tidak ada Toastmaster, saya berhenti sama sekali. Kemudian saya ditemukan lagi oleh Pipit tahun 2020, tepat pada saat Bhinneka Online Toastmaster lahir. Jadi Bhinneka Online Toastmaster adalah salah satu, dan mungkin satu-satunya, dan yang pertama, Toastmaster online di Indonesia dengan platform bahasa Inggris. Jadi kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang cantik, kakak-kakak, kalau mau bergabung dengan Bhinneka Online Toastmaster, ayo gabung. Karena di situ pasti online, namanya saja sudah Bhinneka Online, kan pasti online. Jadi mau pandemi atau tidak, nah online terus dia nanti. Sama kayak saya bersyukur ada pandemi, tiba-tiba muncullah online. Coba kalau tidak ada online, saya tidak kenal lagi sama Toastmaster, sudah lupa paling. Jadi seperti itu, dan hari ini saya melihat, ini adalah yang pertama saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, bagaimana luar biasa dan hebatnya bahasa Toastmaster. Dulu saya merasa, saya bahasa Indonesia bisa kok, mengapa saya ikut Toastmaster bahasa Indonesia? Ternyata setelah saya meluangkan waktu hari ini, mata saya terbuka. Kalian adalah masa kini dan masa depan bangsa Indonesia.
perjuangkan kalian dalam mencari minat dan bakat, mengasah semua kelebihan, keterampilan, skill termasuk dalam pidato bahasa Indonesia. Kalian dan kita semua akan maju bersama untuk membangun negara ini. Semoga kebinekaan bangsa ini tetap terjaga dan terawat, dan kita masing-masing bisa bertumbuh dan berkembang sesuai minat dan bakat dengan tetap mempertahankan sukacita dan kegembiraan. Saya pikir itu Mbak Ayu luar biasa atas undangannya, dan saya bersyukur bisa bergabung siang hari ini. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Rendra. Kita jadi kenal ya. Sekarang ini ada Rendra. Baik, Rendra terima kasih sudah berbagi dengan kita semua. Teman-teman, Kadek, kita sekarang masuk ya ke sesi penilaian. Jadi tadi itu para pembicara yang bicara itu semuanya dievaluasi, dinilai, dikasih tahu ini bagusnya, ini nanti yang kurangnya ini. Bukan sebenarnya juga bukan kurang kadang-kadang. Sudah bagus tapi gimana caranya untuk jadi lebih bagus gitu. Di Toastmaster itu kayak gitu di sini. Ya, nanti kita lihat nih. Untuk pembicara yang pertama tadi kan Abi Suputra. Penilainya adalah Seni Nomleni. Seni Nomleni ini baru pertama kali jadi penilai individu. Ayo kita dengar bagaimana penilaian Seni untuk Toastmaster Abi Suputra. Silakan Seni. Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar. Oke. Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Selamat untuk Toastmaster Abi yang sudah menyelesaikan pidato pertamanya. Yang saya sukai dari pidato Anda adalah suara Anda jelas, ada variasi suara, dan Anda sangat percaya diri. Yang luar biasa dari pidato Anda sesuai dengan tujuan pidato Anda. Yang pertama, Toastmaster Abi, dari pidato ini kita mengenal Anda lebih dalam lagi. Yang kedua, pidato Anda sudah terstruktur dengan baik, ada pembuka, isi, dan penutup. Di pembuka Anda memperkenalkan diri Anda, ada nama, asal suku Anda, masa kecil Anda, berpindah dari Bali ke NTT, dari NTT ke Bali, kita lebih mengenal Abi lagi. Judul Anda menarik sesuai dengan isi pidato Anda. Persiapan Anda bagus. Saya melihat tingkat kenyamanan penonton baik. Toastmaster Abi berhasil mendongengkan siang hari ini bagi penonton semua. Ada beberapa saran yang saya ingin sampaikan untuk Toastmaster Abi supaya pidato Anda selanjutnya lebih baik lagi. Di Toastmaster selalu ada ruang pembelajaran yang harus Anda perbaiki. Yang pertama, kontak mata Anda kelihatan melihat naskah pidato. Kedua, jika Anda memberikan pertanyaan, berikanlah kesempatan untuk audiens menjawab. Apakah hobi teman-teman sekalian? Berikanlah kesempatan audiens atau penonton untuk menjawab. Yang ketiga, Anda tidak mempergunakan bahasa tubuh Anda. Dan yang keempat, suara Anda datar, tidak ada nada. Jika Anda ada dalam situasi pidato ada suara marah, sedih, pergunakanlah nada itu. Secara keseluruhan pidato Anda luar biasa, saya suka. Saya nantikan pidato Anda selanjutnya. Wow, Seni. Sudah bagus ya, jadi penilai individu. Sudah ada pembukaannya juga, sudah ada apa yang bagus, sudah ada rekomendasinya, begitu ya. Mungkin ada, dan penutupnya sangat singkat.
Begitu. Belum ada kesimpulan. Nanti lain kali dikasih kesimpulan ya, Seni. Jadi, seperti ini misalnya. Jadi, yang bagus adalah suara, percaya diri, struktur. Kemudian yang bisa ditingkatkan adalah latihan lebih baik, kemudian memberikan waktu menjawab, dan bahasa tubuh. Demikian, baru ditutup. Begitu ya, Seni? Oke, baik, lebihnya Ayu. bagus. Baik, kemudian kita lanjut ke Denny Surya yang akan menjadi penilai umum untuk Martinus Tokan. Terima kasih, Ayu. Oke, teman-teman, mari kita tepuk tangan untuk Pak Martinus Tokan dengan pidato yang sangat menarik. Saya sangat suka ceritanya tentang dongeng. Dan ketika mendengar cerita ini, saya teringat waktu kecil saya juga sering rebutan buku, tapi sayangnya bukan buku dongeng, yaitu buku komik. Saya suka sekali buku komik Doraemon, jadi saya teringat saya rebutan buku komik Doraemon. Dan menurut saya, Pak Martinus Tokan sudah memberikan 3 hal yang baik. Pertama, sudah memiliki struktur pidato yang baik, mulai dari pembukaan, isi, dan penutupan. Di mana ini sudah seperti orang yang berpengalaman pidato. Selamat Pak Tinus. Yang kedua, menurut saya yang masih bagus adalah dia menggunakan dialog dalam bercerita. Hal ini memancing semangat orang untuk mendengar, di mana dialog ini sangat penting. Dan walaupun agak sedikit, kita bisa mendengar ada perbedaan suara antara karakter kakaknya dengan karakter Martinus. Jadi sudah menggunakan penggunaan suara yang lumayan yang bagus. Dan yang ketiga, menurut saya yang bagus yaitu penutupannya dengan ajakan untuk berbuat sesuatu. Ini sangat bagus, sehingga kita jadi bersemangat untuk melakukan hal yang kita inginkan. Kemudian untuk hal yang mungkin perlu ditingkatkan adalah, saya ada 2 hal. Pertama, ketika sedang berbicara, saya merasakan kurangnya adanya pause, kurangnya berhenti. Jadi orang bisa menikmati ketika dialognya lagi dibicarain, kita bisa menikmati dialog, pause dulu, oh iya kayak gini ceritanya, menarik ya, habis itu baru lanjut ceritanya. Kita seperti terburu-buru dengan waktu, tapi sudah bagus dialognya. Yang kedua, menurut saya mungkin variasi suaranya bisa ditingkatkan. Jadi ada suara, kalau misal lagi berantem, jangan kakak, ini saya punya. Ya, seperti penekanan lebih keras. Jadi kita bisa mengerti bahwa kita lagi emosi. Jangan buku saya, kayak gitu. Atau perlu ditambahin dengan gestur sedikit. Demikian. Jadi menurut saya, pidato Pak Martinus sudah bagus, yaitu sudah memiliki struktur yang bagus, memiliki dialog, dan memiliki ajakan untuk beraksi. Di mana yang perlu ditingkatkan adalah perlu adanya sedikit ada sedikit variasi suara dan hal yang lain. Terima kasih, kembali ke Ayu. Jadi di sini kita bisa melihat, enggak apa-apa Denny, bagus sekali. Saya suka percaya dirinya, ya. Gitu. Walaupun agak terbata-bata, di sini tempat kita belajar. Di sini ini. Jadi nanti pada saat kita menghadapi dunia kerja, dunia luar, enggak seperti itu lagi. Latihan terus di sini, diulang-ulang, jadi penilai, terus berbicara terus. Di sini bikin salah tidak apa-apa, tapi tadi itu bukan salah loh, Den. Tadi itu kamu sudah bagus gitu. Ya, yang saya lihat tadi itu ini sudah ngasih contoh gitu kan, ngasih solusi. Gitu loh Pak Martinus, gitu maksudnya kan, maksudnya Denny gitu. Jadi Pak Martinus jadi ngerti, oh kayak gitu. Gitu ya Pak Martinus ya. Bagus. Teman-teman,
kita lanjut ya, kita lanjut. Yuk, sekarang kita dengar dari Distinguished Toastmaster Wijaya untuk mengevaluasi desain. Ayo kita dengar. Kalau kita mempunyai tujuan, apapun yang bukan sumber daya akan menjadi sumber daya. Kalau kita tidak mempunyai tujuan, yang sumber daya ini akan menjadi tidak sumber daya. Toastmaster Desan Priswandika, untuk level 1 project 1, kemampuan Anda seperti anak SMA, ujian anak SD. Jadi kemampuan Anda untuk kali ini sangat luar biasa. Yang mengesankan saya adalah suara Anda jelas terdengar. Anda pakai slide. Ini adalah alat bantu untuk pidato, membantu menarik perhatian audiens. Lalu pidato Anda juga sistematis, ada pembukaan, ada isi, dan ada penutup. Yang sangat-sangat benar-benar mengesankan saya adalah di pidato Anda punya pesan yang sangat kuat, mengatakan pada kita harus mempunyai tujuan dalam hal apapun. Yang kedua adalah pidato Anda sudah sesuai dengan tujuan pidato, karena tujuan pidato adalah mengenalkan diri kepada klub. Anda mengatakan Anda pernah bekerja di 3 lembaga terbesar, bahasa terbesar. Anda juga pernah mengajar bahasa Indonesia di Bali. Terakhir Anda di Toastmaster. Anda sukses. Tapi Toastmaster Desan, sepantai-pantainya kelinci meloncat akan jatuh juga ke paret. Ini harus diperbaiki. Yang pertama adalah ketika Anda pidato, saya melihat tangan Anda kadang itu tidak dipakai itu untuk mendukung pidato, turunkan saja. Jangan seperti ini. Ya. Yang kedua adalah posisi berdiri Anda, tadi saya melihat kadang kalian saat itu dari alis ke atas itu tidak nampak. Kadang Anda berdiri sampai gini tidak nampak alisnya, seperti itu. Harus perhatikan gerakannya. Lalu di pembukaan, kalau bisa jangan mengulangi judul lagi. Cari pertanyaan atau pernyataan yang benar-benar menarik perhatian audiens dan ditekankan. Ya. Lalu diisi sudah sangat jelas, tapi Anda kurang emosi. Ya. Dari mimik wajah Anda dan dari penekanan suara. Untuk penutup sudah bagus, cuma kurang penekanan. Untuk keseluruhan pidato Anda, seperti saya bilang, anak SMA, ujian anak SD. Jadi Anda telah lulus. Tantangan saya untuk Toastmaster Desan adalah bahasa tubuh dan emosi. Ya, emosi, mimik wajah, emosi dalam didukung oleh penekanan suara. Terima kasih Toastmaster Desan, saya tunggu pidato Anda selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Wijaya. Pak Wijaya ini adalah salah satu orang yang sangat aktif di Toastmaster dan sudah lama ada di Toastmaster. Jadi pesannya itu sangat kuat gitu. Jadi Desan, ekspresi wajah. Tadi Pak Wijaya bilangnya emosi. Jadi emosi itu ada banyak. Gitu. Emosi itu adalah tampilan atau mungkin lebih kepada bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Kalau bahagia gitu. Kalau marah gitu. Ditambahin. Jadi nggak lempeng-lempeng aja. Desan. Nah, itu dia sudah tersenyum. Baik. Kemudian sekarang kita lanjut ya ke Amelia yang akan menilai Toastmaster Lydia. Ayo Amel. Baik, terima kasih untuk Toastmaster Ayu. Jadi Lydia, pada pidato ini Lydia menceritakan tentang pengalamannya, bagaimana menjadi seorang pemimpin, di mana apa sih sebenarnya tujuan kepemimpinan dan dasar-dasar apa sih yang kita perlukan untuk menjadi seorang pemimpin. Untuk membentuk suatu tim atau membangun suatu tim itu memang diperlukan suatu jiwa kepemimpinan sebagai dasar. Saya menyukai 2 hal dari pidato yang Lydia bawakan. Yang pertama itu adalah kontak mata. Jadi Lydia menunjukkan kontak mata yang konsisten
sehingga kita bisa melihat dengan jelas bagaimana seperti kita benar-benar live gitu ya, maksudnya benar-benar bukan online tapi yang offline. Kemudian yang kedua itu adalah saya menyukai dari posisi membawakan pidatonya. Jadi Lydia membawakan pidato dengan posisi yang berdiri, sehingga saat menampilkan gesture atau gaya body language-nya, jadi itunya sangat terlihat, semuanya sangat terlihat. Itu adalah dua hal yang saya sukai dari pidato Lydia. Kemudian ada hal yang bisa ditingkatkan, yaitu dari pidato ini mungkin kalau misalnya kita kembali lagi ke judul proyeknya, itu adalah membangun tim atau team building. Tujuannya adalah membangun suatu tim untuk sebuah kegiatan. Jadi di level 5 ini bagaimana kita merekrut dan membuat tim untuk sebuah kegiatan yang kita pimpin, seperti itu. Jadi untuk di proyek ini ada dua pidato, ada yang pidato pertama 2-3 menit dan pidato yang kedua itu 5-7 menit. Nah, karena waktunya singkat, untuk yang pidato yang pertama hanya 2-3 menit, jadi dalam waktu itu mungkin bisa diceritakan secara lebih singkat acara apa yang akan dibuat, event apa yang akan di-host, kemudian bagaimana perencanaan untuk membangun tim dari acara tersebut. Seperti itu. Jadi misalnya, siapa sih yang mau direkrut, anggotanya, kemudian bagaimana cara merekrutnya, terus bagaimana pembagian tugasnya. Jadi bagaimana membangun suatu tim tersebut. Namun untuk dari pembawaan pidatonya sudah sangat baik. Mungkin kita kembalikan lagi untuk ke tujuan dari pidato tersebut. Seperti itu. Baik, saya kembalikan lagi ke penilai umum. Terima kasih, Amel. Jadi sudah semua pembicara atau penilai individu sudah sangat baik. Dasar-dasar sebagai penilai di dalam Toastmaster sudah dilakukan dengan baik, yaitu pertama memberikan pembukaan, kemudian memberikan isinya. Itu kalau di Toastmaster itu ada namanya roti lapis ya, metode roti lapis. Jadi ada rotinya, ada dagingnya, ada rotinya lagi. Rotinya ini adalah pujian atau apa yang bagus, begitu ya. Kemudian dikasih dagingnya, itu apa yang bisa ditingkatkan. Kemudian ditutup lagi dengan sesuatu yang baik. Kita melihat sesuatu yang baik, begitu. Dan semuanya sudah memberikan, ada beberapa memberikan kesimpulan. Jadi apa saja yang sudah dibicarakan tadi di awal, gitu. Itu adalah basic dari penilai individu dan semuanya sudah melakukannya dengan baik. Terima kasih. Kemudian kita lanjut lagi ke tim saya, yaitu tim pengamat bahasa. Pengamat bahasa kita hari ini adalah Arini. Arini sudah siap? Ya, sudah siap. Apakah saya bisa men-share? Ya, silakan. Oh, bisakah jadikan saya host? Oke. Sudah. Oke, terima kasih. Apakah layar saya terlihat dengan jelas? Sudah terlihat sangat jelas. Oke. Sebelumnya, selamat untuk pembicara-pembicara kita hari ini karena menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk kata acuan, dongeng. Dongeng merupakan kata benda, dongeng, yang artinya cerita yang tidak benar-benar terjadi, atau perkataan atau berita dan sebagainya yang bukan atau tidak benar-benar terjadi juga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, dalam menyampaikan hasil atau berbicara, ada beberapa orang yang membicarakan kata-kata yang salah dalam bahasa Inggris. Untuk yang pertama, sorry, maaf, simple, mudah atau sederhana, otherwise, sebaliknya, wait, tunggu, member,
anggota, online, daring, atau dalam jaringan, skill, kecakapan, body language, bahasa tubuh. Dan ada satu lagi pathway, kita bisa jalur, atau dalam arti lain jalan kecil. Selanjutnya untuk kata-kata yang tidak baku. Dalam bahasa Indonesia atau dalam Indonesia kita menggunakan bahasa-bahasa ini. Tapi yang baku seperti yang pertama gak, kalimat yang baku atau kata yang bakunya tidak, ketangkap, tertangkap, dikasih tahu, diberi tahu, dikasih, diberi. Untuk selanjutnya kata-kata indah. Sebelumnya untuk kata-kata acuan, untuk Toastmaster Martinus, Toastmaster Desan, terima kasih karena sudah menyampaikan kata acuannya dongeng. Untuk kata indah dari Toastmaster Martinus, hidup adalah soal makna. Yang selanjutnya Toastmaster Desan, yang pertama, berkaca pada pengalaman hidup saya. Selanjutnya, ketika ada tujuan, pasti ada jalan. Untuk Toastmaster Seni, jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan tahu atau mewujudkannya. Dan selanjutnya dari Toastmaster Wijaya, sepandai-pandainya kelinci melompat, pasti akan jatuh juga. Terima kasih kembali ke Toastmaster Ayu. Baik, terima kasih Arini, pengamat bahasa yang pertama kali. Sudah bisa menangkap ya bahasa Inggrisnya itu bagaimana begitu ya. Memang kita semua sudah janjian kan ya. Acara kita atau pertemuan-pertemuan kita akan secara informal. Memang tidak apa-apa menggunakan beberapa kata-kata yang mungkin akan terlihat lebih santai dan lebih dekat. Namun kita tetap akan mengadakan hal-hal seperti ini. Pengamat bahasa yang mengatakan bahwa oh ini kalau enggak itu bakunya tidak. Gitu. Jadi nanti kita akan terbiasa pelan-pelan untuk mengatakan kata tidak dan tidak menggunakan kata enggak. Jadi enggak apa-apa ya kalau ngomong enggak juga enggak dimarahin, enggak ada rapot merah gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah penghitung bunyi tanpa makna. Amel, silahkan Amel laporannya. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman sekalian, semua hari ini sebenarnya adalah hari yang sangat beruntung untuk kalian. Kenapa? Karena saya tidak terlalu memperhatikan A dan M kalian, karena saya menjalankan dua peran, jadi agak keteteran sedikit. Namun, secara umum, semua orang, terutama pada pembicara yang dipersiapkan, semua sudah tidak menggunakan A dan M. Mungkin ada beberapa saran saja untuk ISMU. A dan M-nya tidak ada, tapi ada pengulangan kata, seperti misalnya kata ya di belakang. Ini ya, ini ya, gitu. Jadi ada pengulangan kata-kata ya di belakang. Kemudian juga Denny ada pengulangan kata yang sering sekali dipakai adalah kemudian. Misalnya ada beberapa hal yang saya sukai, kemudian dan kemudian dan kemudian. Untuk teman-teman yang lain, saya tidak memperhatikan kesalahan-kesalahan dalam penggunaan kata yang tidak perlu atau bunyi yang tanpa makna. Sekian dari laporan saya kembalikan ke Bu Ayu Anandia. Saya tidak ingin, terima kasih Amel. Saya tidak mengatakan bahwa tidak memperhatikan. Jadi memang untuk penghitung bunyi tanpa makna itu, kalau memang tidak terlalu banyak dilakukan atau itu kalau bahasa Inggrisnya tidak obvious, itu bagaimana bahasa Indonesianya ya? Kita kan sama-sama belajar nih. Tidak kelihatan banget gitu. Itu tidak mencolok. Ya, tidak mencolok, tidak menonjol begitu. Kalau dan tidak mengganggu. Kalau itu sudah mengganggu, lah itu yang kita perlu waspadai begitu ya. Jadi kalau ada sedikit itu sebenarnya kadang-kadang itu adalah ini apa namanya? Menggoknya kita sedikit gitu loh, biar agak kelihatan lebih luas gitu. Ya. Jadi teman-teman, terima kasih semua untuk laporannya. Sekarang yang terakhir saya mau dengar dulu dari Dita. Waktunya ini bagaimana, Dita? Untuk waktunya penilaian individu, Seni 2 menit 48, Denny 3 menit 24, Wijaya 2 menit 52, dan Amel 2 menit 30.
Baik, berarti semua bagus ya Dita ya? Bagus. Bagus. Hari ini kita nggak ada ballot, tidak ada favorit-favoritan. Kita lanjut aja ya. Oke, sekarang dari saya. Dari saya, kalau saya bilang tadi pertemuan ini sudah bagus. Gitu. Tidak ada sesuatu itu sempurna sekali, tapi tidak ada juga yang jelek sekali. Semuanya sudah menjalankan tugasnya masing-masing. Saya menghargai usaha, kemarin sudah sempat gladi resik kan. Kemudian juga untuk ada yang terlambat, tapi terus tetap begitu masuk langsung mengerjakan tugasnya. Saya sangat menghargai itu. Karena kita kan mungkin ada kegiatan tadi Dita ya. Jadi semuanya ini mungkin pernyataan saja, saya lain kali mungkin lebih di waktunya biar gak tunggu-tungguan. Ya mohon maaf ya. Ya, tidak apa-apa. Baik Dita. Kemudian ada lagi siapa ya? Saya rasa semuanya sudah bagus. Kita terlambat 3 menit. Tapi kita akan tutup ini sepertinya sangat bagus. Kita tidak akan kelewatan, masih ada waktu sebenarnya. Dan oke, satu hal yang saya ingin untuk ini ya, untuk rekomendasi supaya kita jadi lebih baik lagi dalam acara-acara kita selanjutnya, yaitu mari saya mengundang teman-teman untuk mulai menggunakan kata-kata positif. Jadi kalau ada kata tidak, misalnya gini ya, kata jangan dimakan gitu misalnya, sebaiknya dikurangi makan. Jangan makan telur, sebaiknya makan telurnya dipersedikit. Gimana ini? Jadi kata tidak itu lebih baik dihilangkan. Terus kata positif yang lain itu maknanya adalah seperti misalnya supaya kita tidak kehilangan harapan. Itu kan ada kata tidak kehilangan harapan. Mungkin bisa diganti dengan kata tetap punya harapan. Gitu. Tetap punya harapan atau faith itu apa ya bahasa Indonesianya? Punya keyakinan. Tetap punya keyakinan. Begitu. Jadi kata-kata itu kita buat sedemikian rupa supaya jadi positif. Ini ada bagusnya juga nanti kalau kita mungkin mengajarkan atau memberikan meneruskan pelajaran ini kepada rekan-rekan Toastmaster yang baru yang akan datang sebagai Toastmaster, bahwa kita di Toastmaster itu diajari untuk berbicara dengan secara positif. Itu satu. Terus kata-kata yang sangat kuat seperti kata harus. Saya mengundang teman-teman semua untuk meredakan sedikit harus. Karena di dunia ini nggak ada yang harus loh, seharusnya loh, barusan salah toh, aku juga belajar toh. Ya. Kata harus itu diganti dengan kata sebaiknya. Ini hanya saran dan saya hanya mengundang. Kita sama-sama belajar, saya juga belajar. Contoh yang paling gamblang itu kalau kita ngomong sama anak kecil. Misalnya ya, kamu kok semua berantakan sih? Mainannya ini harusnya enggak seperti ini gitu. Tapi kalau kita ngomongnya, yuk dibersihin bersama yuk supaya rapi rumahnya. Loh, itu loh maksud saya. Positif dan tidak positifnya itu di situ. Dan itu kita lakukan di dalam pertemuan. Itu saja mungkin yang saya ingin bilang. Kalau semua pertemuannya baik-baik saja. Demikian dari saya, Ismu. Terima kasih semuanya. Silakan Ismu. Terima kasih Toastmaster Ayu. Rekan-rekan Toastmaster dan para tamu yang terhormat, kita telah sampai pada penghujung pertemuan daring dari Denpasar Bahasa Toastmaster. Terima kasih sudah hadir dan memeriahkan acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir saat ini. Akhir kata, tiada gading yang tak retak. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Sampai jumpa satu pekan mendatang. Salam hormat, salam kasih dari saya. Pengarah acara undur diri dan menyerahkan kendali kepada Presiden Debat untuk menutup pertemuan siang hari ini. Saya persilahkan. Terima kasih semuanya. Pertemuan ini sangat hebat.
Saya tutup dulu pertemuan ini, terus saya akan tanya kesan dan pesan untuk teman-teman yang baru pertama kali berpidato. Pertemuan ditutup.